Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Fardan Bagas Mahatama, NEM 22055511112. Pada video ini, saya akan memberikan tutorial cara untuk membuat replikasi satu arah atau master to slave. Nah, sebelum itu saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai pengertian replikasi. Nah, replikasi merupakan satu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lainnya, serta melaksanakan sinkronasi antara database sehingga nantinya konsistensi data dapat terjamin. Nah, dengan menggunakan teknik replikasi ini, data nantinya dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Baik, kita langsung saja. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan sebelum melakukan replikasi ini, kita harus pastikan mempunyai dua server. Yang satu dijadikan sebagai master dan satu sebagai slave-nya. Nah, di sini saya menggunakan Windows 11 saya sebagai master, dan untuk slave-nya saya menggunakan Windows 10 pada VirtualBox. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui IP masing-masing IP dari server yang kita punya. Caranya adalah mengeceknya pada CMT dengan mengetikkan IP config. Nah, di sini sudah terlihat IP-nya 192.168.1.1. Selanjutnya kita cek pada VirtualBox. Kita cari juga di CMD. Caranya sama, IP config. Nah, di sini sudah terlihat IP-nya 192.168.1.1.2. Nah, sekarang saya close dulu ini, dan sekarang saya akan mulai ini sini juga saya close. Sekarang saya akan memulai untuk melakukan konfigurasi di server master. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mematikan Windows Defender Firewall dengan cara Windows Defender Firewall. Nah, di sini kita harus matikan dengan cara di change notification setting ini. Kita harus matikan keduanya. Tujuannya agar nantinya tidak dicurigai apabila terjadi lalu lintas data, agar tidak dicurigai oleh firewall. Nah, selanjutnya kita harus membuka file directory dari SAMPP. Caranya adalah dengan mencari pada C, lalu SAMPP, lalu kita cari MySQL dan bin. Nah, selanjutnya kita cari file my.ini atau file my. Nah, ini dia, kita buka. Nah, di sini kita harus mengetikkan beberapa sintaks, yaitu ada logbin sama dengan MySQL bin, server ID sama dengan 1. Nah, di sini fungsinya adalah agar kita tahu server kita berada di server mana. Lalu ada InnoDB flash log add trx commit sama dengan 1, dan sync bin log sama dengan 1. Baik, jika sudah kita bisa save. Oke. Jika sudah kita bisa close juga ini. Dan selanjutnya kita buka dulu SAMPP-nya, dan kita start MySQL, dan kita buka CMD. Oke, kecilkan dulu. Oke, kita sudah. Selanjutnya kita harus masuk dulu ke directory SAMPP-nya dengan cara cd MySQL bin, dan masuk ke server MySQL. Oke. Nah, ketika sudah, sekarang saatnya kita untuk membuat user database. Caranya adalah mengetikkan sintaks, yaitu grant replication slave on bintang. Nah, di sini nama usernya misalnya
Vardan identified by, nah sini passwordnya misalkan 0000 seperti itu. Nah, sudah kita enter. Nah query oke, berarti kita sudah membuat user database. Cara mengeceknya adalah dengan cara select user host from SQL user. Nah, di sini sudah terlihat ada user Vardan, berarti di sini kita sudah berhasil untuk membuat user baru yaitu Vardan. Nah, selanjutnya kita matikan terus privilege dan kita cek master statusnya. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, file di nama file di sini dan posisinya harus kita ingat baik-baik agar nantinya bisa dikonfigurasi pada server slave. Dan yang terakhir kita harus melakukan unlock label. Nah, di sini kita sudah selesai mengkonfigurasi pada server master. Selanjutnya saatnya kita mengkonfigurasi pada server slave. Caranya hampir sama dengan pada server master tadi. Pertama-tama kita harus matikan dulu Windows Defender Firewall-nya. Kita change notification setting, kita harus turn off semuanya. Oke, agar tidak ada lalu lintas data yang dicurigai sehingga mengurangi terjadinya error. Baik, jika sudah kita bisa close. Dan selanjutnya kita perlu masuk ke kita harus mencari file my.ini dengan c sampai v belum mysql bin kita cari file my.ini. Nah, di sini kita perlu menulis sintaks sedikit, yaitu server ID sama dengan, nah ini sebenarnya berapapun saja boleh asalkan berbeda dengan yang ada di server master tadi. Karena tadi server master 1, di sini saya ketikkan 2. Tidak perlu ada yang diubah lagi karena sudah disetting. Kita bisa save. Oh maaf, kita save aja. Oke, kita sudah save, kita bisa close. Nah, selanjutnya kita buka SAMPP-nya. Kita cari dulu SAMPP. Oke, kita start MySQL. Oke, jika sudah kita masuk ke CMD. Nih. Selanjutnya kita masuk ke directory SAM-nya. SAMPP MySQL bin, lalu masuk ke server MySQL. Oke, kita sudah berhasil masuk ke server SQL-nya. Selanjutnya kita ketikkan stop slave terlebih dahulu agar kita stop apabila kita sudah melakukan step sebelumnya, slave sebelumnya, tapi kita belum stopnya. Kita dulu. Oke, very oke. Berarti selanjutnya kita harus menulis sintaks untuk change masternya. Dengan cara change master to master host. Jadi master host ini isinya adalah IP dari master kita tadi, yaitu 192.168.1.1. Oke, selanjutnya master user. Ini usernya sudah kita buat tadi, yaitu Vardan. Lalu master password, yaitu passwordnya ya adalah 0000. Lalu ada master log file. Ini isinya adalah file di sini. Kita perlu menuliskan MySQL bin .00014.
MySQL bin 000. Oke, selanjutnya adalah master log post, yaitu posisinya bisa dilihat di sini, yaitu 648. Perlu kita cek 648. Setelah itu jika titik koma dan oke, query oke. Selanjutnya adalah kita start slave. Nah, sudah oke. Selanjutnya kita cek slave statusnya dengan cara show slave status. Saya isikan garis miring G agar nanti statusnya terlihat lebih rapi. Ternyata terjadi error, kita cek dulu. Buat fatal error 1236 from master when reading. Benarin log. Berarti ada kesalahan membaca pada file masternya. Jadi kita harus solve dulu masalah error ini dengan cara stop dulu slave di sini. Oke, kita stop dulu. Nah, jika sudah, kita beralih ke master. Lalu kita di sini harus flush lognya terlebih dahulu, karena terjadi kesalahan membaca log index file. Kita flush log. Oke, jika sudah, kita cek ulang dengan master statusnya dengan show master status. Nah, di sini sudah terdapat perbedaan antara yang baru dengan master status yang lama. Terlihat pada filenya dan posisinya. Selanjutnya pada slave, kita ketikkan ulang lagi dengan change. Kita ketikkan change master to master log file. Kita ketikkan master log filenya, yaitu MySQL bin 000015 dan master log post sama dengan 385. Oke, jika sudah query oke, kita start slave. Oke, selanjutnya kita cek kembali slave statusnya. Nah, di sini sudah terlihat waiting for master to send event. Berarti kita di sini sudah berhasil untuk membuat replikasi satu arah, yaitu master to slave. Kita coba di sini show. Pada master kita show database. Nah, kita juga cek di sini. Kita cek pada slave-nya, show database. Nah, karena di sini masih awal, di sini kita coba pada master, kita coba untuk membuat database baru. Misalnya kita akan membuat database supermarket. Kita buat create database DB supermarket. Nah, kita cek pada slave-nya apakah DB supermarket ini sudah terlihat. Sebelumnya kita cek dulu di masternya apakah sudah terlihat. Nah, di sini sudah ada ya DB supermarket. Kita cek pada slave-nya apakah sudah ada. Nah, di sini sudah terlihat kita sudah berhasil membuat mereplikasi DB supermarket yang dibuat oleh master. Nah, selanjutnya saya ingin membuat tabel pada
database supermarket. Kita masuk dulu ke database supermarket. Oke, di sini juga. Oke, kita sudah masuk ke database supermarket untuk keduanya. Selanjutnya adalah saya ingin membuat tabel, yaitu tabel karyawan. Ya, coba create table, itu table karyawan. Misalnya ID karyawan, integer, dan nama karyawan, varchar 30. Oke, kita cek show table. Nah, di sini terlihat hanya ada satu tabel, yaitu tabel karyawan. Kita cek pada slave, show table. Nah, sudah terlihat pada DB supermarket hanya ada satu tabel, yaitu tabel karyawan. Nah, selanjutnya saya ingin mencoba memasukkan data dari server master, sehingga nantinya apakah pada server slave akan muncul datanya. Kita coba dulu, select tentang from DB karyawan. Nah, di sini masih empty stat ya. Di sini juga seharusnya masih empty stat. Nah, masih empty stat ya, keduanya sudah terlihat. Selanjutnya saya ingin menginsert data, insert into DB karyawan, DB karyawan, values, misalnya ID-nya itu 1, namanya misalnya nama saya yang 1. Oke. Nah, kira oke. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah terlihat pada tabel karyawan terdapat ID karyawannya itu 1 dan namanya adalah Fardan. Lalu kita cek pada VirtualBox ini apakah sudah masuk atau belum. Nah, sudah terlihat bahwa pada VirtualBox sudah ada replikasi dari server master, yaitu ID karyawannya 1 dan nama karyawannya Fardan. Nah, apakah yang terjadi apabila saya membuat menginsert data pada server slave? Apakah nantinya pada server master juga akan terjadi replikasi atau tidak? Saya coba insert, coba ya, kita masukkan data ya, insert into DB karyawan, values-nya 2 oleh Raymond. Oke, sudah oke. Nah, di sini sudah terlihat pada server slave sudah ada 2. Nah, apa yang terjadi pada server master? Apakah dia mengikuti pada server slave atau tidak? Nah, yang ternyata terjadi adalah pada server master tidak mengikuti server slave. Hal ini terjadi karena replikasi yang dibuat masih satu arah, atau disebut juga dengan master to slave, yang artinya replikasi hanya terjadi apabila mengeditnya pada server master. Apabila kita mengedit pada server slave, maka server master tidak akan dapat untuk melakukan replikasi yang terjadi pada server slave. Nah, sekian video saya mengenai tutorial pembuatan replikasi satu arah atau master to slave. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun masih terdapat banyak kekurangan dalam video saya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.